Menilai kontrol resiko dan pelaporan kontrol internal. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Usasa Fitri dengan NIM 2018-310292. Anggota kelompok 6 sendiri ada saya, ada rekan saya yang bernama Dita Ayu Widyakusuma dengan NIM 2018-310341 dan Putri Aprilianti dengan NIM 2018-310321. Selanjutnya ada Rani Rizky Tri Nurleni dengan NIM 2018-310397 dan Vivi Elda Amelia dengan NIM 2018-310414. Di sini saya akan menjelaskan tentang memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal. Nah, dalam bab ini kita membahas bagaimana auditor memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman mereka tentang pengendalian internal dan menilai resiko pengendalian sebagai bagian dari perencanaan audit proses. Orang-orang sering mengasumsikan informasi tersebut benar karena komputer memproduksinya. Sayangnya, auditor terkadang bergantung pada keakuratan yang belum teruji dari output yang dihasilkan komputer karena mereka lupa bahwa komputer hanya berfungsi sebaik yang diprogram. Sebelum menyimpulkan bahwa informasi dapat diandalkan, auditor harus memahami dan menguji kontrol berbasis komputer dengan cara yang sama. Mereka perlu memahami dan menguji manual kontrol. Untuk audit terintegrasi besar, perusahaan publik, tingkat pemahaman pengendalian internal dan luas pengujian harus cukup untuk mengeluarkan pendapat tentang efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan selain menilai resiko salah saji material sebagai bagian dari proses dan perencanaan audit. Jadi, tingkat pemahaman yang diperlukan untuk audit pengendalian internal melebihi apa yang ada diperlukan untuk audit hanya atas laporan keuangan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada naratif, yang selanjutnya ada flowchart, yang ketiga ada kuesioner pengendalian internal. Naratif di sini adalah mendeskripsikan tertulis dari kontrol internal klien sebuah narasi yang tepat dari sistem akuntansi dan pengendalian terkait menjelaskan 4 hal. Naratif di sini menjelaskan 4 hal. Yang pertama ada asal mula setiap dokumen dan catatan dalam sistem. Misalnya, deskripsi harus menyatakan dari mana pesanan pelanggan berasal dari bagaimana faktur penjualan yang dihasilkan. Yang kedua ada semua proses yang berlangsung. Misalnya, jika jumlah penjualan ditentukan oleh program komputer yang melipat gandakan jumlah yang dikirimkan dengan harga standar yang terdapat dalam file untuk harga, proses tersebut harus dijelaskan. Yang ketiga ada disposisi setiap dokumen dan catatan dalam sistem, pengajuan atau elektronik pengarsipan dokumen mengirimkannya ke pelanggan atau menghancurkannya dijelaskan. Yang keempat ada indikasi pengendalian yang relevan dengan penilaian resiko pengendalian. Ini biasanya termasuk pemisahan tugas, seperti pemisahan pencatatan kas dari penanganan uang tunai, otorisasi dan persetujuan seperti persetujuan kredit, dan verifikasi internal seperti perbandingan harga jual unit dengan kontrak penjualan. Selanjutnya ada flowchart. Flowchart sebuah diagram alir. Diagram alir pengendalian internal adalah diagram dari dokumen klien dan aliran sekuensial mereka dalam organisasi. Diagram alir yang memadai mencakup hal yang sama. 4 karakteristik yang diidentifikasikan untuk narasi. Selanjutnya ada kuesioner pengendalian internal. Kuesioner pengendalian internal ini menanyakan serangkaian pernyataan-pernyataan tentang pengendalian di setiap area audit sebagai alat untuk mengidentifikasi internal kekurangan kontrol. Nah, kuesioner pengendalian internal ini memiliki 2 kelemahan utama kuesioner: ketidakmampuan mereka untuk memberikan gambaran umum tentang sistem dan ketidakmampuan mereka untuk beberapa audit, terutama audit yang lebih kecil. Selanjutnya ada menilai resiko pengendalian.
Menilai resiko pengendalian adalah auditor memperoleh pemahaman tentang desain dan pengendalian sebagai bagian dari penilaian keseluruhan auditor atas resiko salah saji material. Auditor menggunakan penilaian awal atas rencana resiko pengendalian audit untuk setiap kelas material transaksi. Namun, dalam beberapa kasus, auditor dapat mengetahui bahwa defisiensi pengendalian adalah signifikan sehingga laporan keuangan klien mungkin tidak dapat diaudit. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dita Widya Ayu Kusuma, NIM 2018-310341. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu menilai risiko pengendalian. Jadi, auditor itu memperoleh pemahaman tentang desain dan pengendalian implementasi untuk membuat penilaian awal atas risiko pengendalian itu sebagai bagian dari penilaian keseluruhan. Auditor atas risiko salah saji material, yaitu auditor itu menggunakan penilaian awal atas rencana risiko pengendalian audit untuk setiap kelas material transaksi. Namun ada beberapa kasus auditor dapat mengetahui bahwa defisiensi pengendalian itu adalah signifikan sehingga laporan keuangan klien itu mungkin tidak dapat diaudit. Misalnya jika manajemen kekurangan integritas atau catatan akuntansi yang tidak memadai. Jadi sebagian besar auditor itu tidak akan menerima perikatan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu test of control. Jika hasil pengujian pengendalian mendukung desain dan operasi pengendalian seperti yang sudah diharapkan, maka auditor menggunakan penilaian pengendalian risiko yang sama seperti penilaian awal. Namun, jika pengujian pengendalian menunjukkan bahwa pengendalian tidak beroperasi secara efektif, risiko pengendalian yang dinilai harus dipertimbangkan kembali. Auditor cenderung menggunakan 4 jenis prosedur untuk mendukung efektivitas operasi kebutuhan pengendalian internal. Pengujian manajemen atas pengendalian internal kemungkinan akan mencakup jenis prosedur yang sama. Terdapat 4 jenis prosedur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ajukan pertanyaan kepada personal klien yang tepat. Meskipun penyelidikan tidak memiliki bukti handal yang terlalu pasti, tetapi tentang operasi pengendalian efektif masih sesuai. Misalnya, untuk menentukan bahwa personal tidak berwenang ditolak saat mengakses ke file komputer, auditor dapat meminta keterangan dari orang yang mengendalikan historis komputer dan orang yang mengontrol keamanan akses online penetapan kata sandi. Yang kedua yaitu memeriksa dokumen, catatan, dan laporan. Banyak kontrol meninggalkan jejak dokumen yang jelas, bukti fisik baik itu elektronik dan juga kertas, yang dapat digunakan untuk menguji kontrol. Misalkan ketika pesanan pelanggan diterima, itu digunakan untuk membuat pesanan penjualan pelanggan yang disetujui. Kemudian pesanan pelanggan dilampirkan sebagai pesanan penjualan sebagai otoritas untuk diproses lebih lanjut. Auditor dapat menguji kontrol dengan memeriksa dokumen untuk memastikan bahwa mereka lengkap dan dicocokkan dengan benar dan ada tanda tangan atau inisial yang diperlukan. Yang ketiga yaitu amati aktivitas yang berhubungan dengan pengendalian. Beberapa kontrol tidak meninggalkan jejak bukti yang berarti bahwa tidak mungkin di kemudian hari untuk dapat memeriksa bukti-bukti bahwa kontrol telah dijalankan dengan sesuai. Misalnya pemisahan tugas bergantung pada orang-orang tertentu untuk melakukan tugasnya dan biasanya tidak ada dokumentasi yang terpisah. Untuk kontrol yang meninggalkan nomor bukti dokumenter, auditor umumnya mengobservasi penerapannya di berbagai poin pada sepanjang tahun. Dan yang terakhir yaitu lakukan prosedur klien. Ada juga aktivitas terkait kontrol yang digunakan untuk dokumen dan catatan terkait, tetapi isinya tidak mencukupi untuk tujuan auditor yang diperlukan untuk menilai apakah pengendalian operasi secara efektif. Misalnya, asumsikan harga faktur penjualan diperoleh dari daftar harga, tetapi tidak ada indikasi kontrol yang didokumentasikan pada faktur penjualan tersebut. Nah, dalam kasus ini, auditor biasanya melakukannya dengan mengulangi aktivitas kontrol untuk melihat apakah hasil yang tepat telah diperoleh. Dan untuk contoh ini, seorang auditor dapat melakukan prosedur ulang dengan menelusuri penjualan harga ke daftar harga resmi yang berlaku pada tanggal transaksi. Jika tidak ditemukan pernyataan yang salah, maka auditor dapat menyimpulkan bahwa prosedur tersebut beroperasi sesuai dengan yang seharusnya.
Sedangkan luas prosedur sejauh mana pengujian pengendalian diterapkan tergantung pada penilaian awal risiko pengendalian. Jika auditor menginginkan risiko pengendalian yang dinilai lebih rendah, pengujian pengendalian yang lebih ekstensif diterapkan, baik dalam hal jumlah pengendalian yang diuji dan luas pengujian untuk setiap pengendalian. Tingkat pengujian juga tergantung pada frekuensi operasi pengendalian dan apakah itu manual atau otomatis. Selanjutnya yaitu ketergantungan pada bukti dari audit tahun sebelumnya. Ketika auditor berencana untuk menggunakan bukti tentang efektivitas operasi pengendalian internal yang diperoleh dalam audit sebelumnya, standar audit mensyaratkan pengujian efektivitas kontrol setidaknya 3 tahun terakhir. Jika kontrol kunci telah diubah sejak terakhir kali diuji pada tahun ini, sejumlah kontrol yang memang belum diuji itu harus segera dirubah untuk dapat memastikan ada rotasi pengujian kontrol selama periode 3 tahun. Kemudian pengujian pengendalian yang terkait dengan risiko signifikan. Risiko signifikan adalah risiko yang menurut keyakinan auditor memerlukan pertimbangan audit khusus. Ketika prosedur penilaian risiko audit mengidentifikasi risiko signifikan, maka auditor mengidentifikasi risiko yang signifikan diperlukan untuk menguji efektivitas operasi pengendalian di tahun yang berjalan. Jika auditor berencana untuk mengendalikan pengendalian tersebut untuk mendukung suatu pengendalian penilaian risiko di bawah 100%, semakin besar risikonya, semakin banyak bukti audit yang harus dimiliki auditor untuk mendapatkan bahwa pengendalian beroperasi secara efektif. Kemudian hubungan antara pengujian pengendalian dan prosedur. Memperoleh pemahaman ada 2 perbedaan utama dalam penerapan prosedur umum ini. Yang pertama, dalam memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal. Prosedur untuk memperoleh pemahaman diterapkan ke semua pengendalian yang diidentifikasi selama fase tersebut. Pengujian pengendalian di sisi lain diterapkan hanya jika risiko pengendalian yang dinilai belum dipenuhi oleh prosedur untuk memperoleh pemahaman. Sedangkan yang kedua, prosedur untuk memperoleh pemahaman dilakukan hanya pada satu atau beberapa transaksi, atau dalam kasus pengamatan pada satu titik waktu. Pengujian kontrol dilakukan pada sampel transaksi yang lebih besar, mungkin sekitar 20 hingga 100, dan seringkali pengamatan dilakukan pada lebih dari satu titik waktu. Selanjutnya yaitu memahami pengendalian internal dalam sistem alidaya. Ketika klien menggunakan layanan wakil pusat untuk memproses transaksi seperti penyedia layanan penggajian atau broker untuk memproses transaksi investasi, auditor menghadapi kesulitan saat memperoleh pemahaman tentang kontrol internal klien untuk area transaksi ini. Kebanyakan kontrol berada di pusat layanan dan auditor tidak dapat berasumsi bahwa troli cukup memadai karena ini adalah perusahaan independen. Standar audit meminta auditor untuk mempertimbangkan kebutuhan untuk memperoleh pemahaman dan menguji layanan kontrol wakil pusat jika aplikasi pusat layanan melibatkan pemrosesan yang signifikan data keuangan. Misalnya banyak kontrol untuk audit terkait transaksi penggajian tujuan berada dalam program perangkat lunak yang dipelihara dan didukung oleh pembayaran perusahaan jasa roll, bukan klien audit. Standar pengesahan memberikan panduan kepada auditor yang mengeluarkan laporan tentang kontrol akhir organisasi jasa, auditor jasa, sedangkan standar audit menyediakan panduan untuk auditor organisasi pengguna. Yang mengandalkan audiens, layanan laporan auditor untuk layanan dapat mengeluarkan 2 jenis laporan, yaitu laporan deskripsi manajemen tentang sistem organisasi layanan dan kesesuaian desain kontrol disebut sebagai laporan tipe 1. Yang kedua yaitu laporan deskripsi manajemen tentang sistem organisasi layanan dan kesesuaian desain dan efektivitas operasi pengendalian, biasa disebut laporan tipe 2. Laporan tipe 1 membantu auditor memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal untuk merencanakan audit. Namun, auditor juga memerlukan bukti tentang efektivitas operasi pengendalian untuk menilai risiko pengendalian, terutama saat mengaudit pengendalian internal atas keuangan pelaporan untuk perusahaan publik. Bukti ini juga dapat berupa didasari pada laporan tipe 2 auditor jasa yang mencakup pengujian operasi melihat efektivitas pengendalian. Yang kedua berasal dari pengujian kontrol organisasi pengguna atas aktivitas organisasi layanan. Yang ketiga dibuat saat auditor pengguna melakukan pengujian yang sesuai di organisasi jasa. Jika auditor pengguna memutuskan untuk mengandalkan laporan auditor jasa, tepat pertanyaan tentang reputasi auditor jasa harus dibuat. Standar audit menyatakan bahwa auditor pengguna tidak boleh mengacu pada laporan auditor dalam opini atas laporan keuangan organisasi pengguna. Cukup sekian presentasi dari
saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rani Rizky Nurleni dengan NIM 2018-310397. Putuskan resiko deteksi yang direncanakan dan rancang tes substantif. Yang A ada pengertian resiko deteksi, yaitu resiko bahwa auditor tidak akan menemukan salah satu material yang ada dalam sebuah asersi. Resiko ini berasal dari adanya kemungkinan akuntan tidak menemukan kesalahan atau penyelewengan yang sifatnya material sewaktu melaksanakan audit. Auditor menggunakan penilaian resiko pengendalian dan hasil pengujian pengendalian untuk menentukan resiko deteksi yang direncanakan dan pengujian substantif terkait untuk audit laporan keuangan. B. Penentuan resiko deteksi. Ada evaluasi atas rencana tingkat pengujian substantif apabila tingkat risiko pengendalian akhir sama dengan tingkat risiko pengendalian awal. Auditor bisa melangkah ke tahap perancangan pengujian substantif spesifik berdasarkan rencana tingkat pengujian substantif yang telah ditetapkan. Ada merevisi rencana risiko deteksi apabila memungkinkan tingkat risiko deteksi yang dapat terima akhir atau setelah direvisi ditetapkan untuk setiap asersi dengan cara yang sama seperti rencana risiko deteksi. C. Penetapan risiko deteksi untuk pengujian substantif yang berbeda atas asersi yang sama. Risiko deteksi menyangkut risiko bahwa semua pengujian substantif yang digunakan untuk mendapatkan bukti tentang suatu asersi secara kolektif akan gagal dalam mendeteksi salah saji material. Dalam penetapan risiko ini ada yang pertama, perancangan pengujian substantif untuk mendapatkan dasar yang masuk akal dalam memberi pendapat atas laporan keuangan klien. Yang kedua, sifat pengujian substantif. Sifat pengujian substantif berhubungan dengan jenis dan keefektifan prosedur pengujian yang akan dilakukan. Pengujian substantif terdiri dari 3 jenis, yaitu prosedur analitis, pengujian detail transaksi, pengujian detail saldo-saldo. Dan yang ketiga, saat pengujian substantif, tingkat resiko deteksi yang dapat diterima bisa berpengaruh pula pada saat pengujian substantif. Keempat, pengujian substantif sebelum tanggal raca. Auditor bisa melakukan pengujian substantif atas detail satu rekening pada tanggal interim. Kelima, luas pengujian substantif. Auditor bisa menentukan jumlah bukti yang harus diperoleh dengan mengubah luas pengujian substantif yang dilakukan. D. Pengembangan program audit untuk pengujian substantif. Perancangan pengujian substantif meliputi penentuan sifat, saat, dan luasnya pengujian substantif untuk setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. Auditor menghubungkan asersi-asersi, tujuan khusus audit, dan pengujian substantif dalam mengembangkan program audit tertulis untuk pengujian substantif. Tujuan suatu audit laporan keuangan serta secara keseluruhan adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien telah disajikan secara wajar. E. Pertimbangan-pertimbangan khusus dalam perancangan pengujian substantif. Berikut ada pertimbangan-pertimbangan khusus dalam perancangan pengujian substantif, yaitu yang pertama, rekening-rekening laba rugi. Yang kedua, rekening-rekening yang berkaitan dengan estimasi akuntansi. Dan yang terakhir, rekening-rekening berkaitan dengan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Selanjutnya, pelaporan auditor tentang pengendalian internal. Sebagian besar dari pemahaman pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian, auditor harus diperlukan untuk mengomunikasikan hal-hal tertentu kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang pertama, komunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Auditor harus mengomunikasikan defisiensi signifikan dan kelemahan material secara tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab tata kelola segera setelah auditor menyadari keberadaannya. Komunikasi tersebut biasanya ditunjukkan kepada komite audit dan manajemen. Kedua, surat manajemen. Selain hal-hal ini, auditor sering mengidentifikasi masalah terkait pengendalian internal yang kurang signifikan.
serta peluang bagi klien untuk melakukan perbaikan operasional. Ketiga, opini wajar tanpa pengecualian. Auditor akan mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian atas pengendalian internal lebih keuangan laporan ketika dua kondisi, yaitu tidak ada kelemahan material yang teridentifikasi hingga akhir tahun fiskal, dan tidak ada batasan ruang lingkup pekerjaan auditor. Yang keempat, merugikan opini. Ketika satu atau lebih kelemahan material ada, auditor harus menyatakan pendapat yang merugikan atas efektivitas pengendalian internal. Dan yang terakhir, memenuhi syarat. Batasan ruang lingkup mengharuskan auditor untuk mengungkapkannya opini wajar dengan pengecualian atau penolakan opini atas pengendalian internal atas keuangan pelaporan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vivi Elda Amelia, NIM 2018 310414. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi, menyusun ulang, dan menguji internal kontrol untuk perusahaan non-publik atau perusahaan publik yang lebih kecil. Nah, di sini perusahaan publik yang lebih kecil dan perusahaan non-publik itu mengidentifikasi dan membahas perbedaan terpenting dalam mengevaluasi, melaporkan, dan menguji pengendalian internal yang tidak tunduk pada audit atas pengendalian internal. Nah, di sini yang pertama ada persyaratan pelaporan. Di dalam audit ini sendiri, perusahaan non-publik dan pelapor non-akselerasi tidak ada persyaratan untuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Nah, jadi perusahaan itu berfokus pada pengendalian internal hanya sejauh yang diperlukan untuk menilai risiko salah saji material dan melakukan audit kualitas keuangan. Nah, yang kedua yaitu pengendalian internal yang diperlukan. Jadi, ukuran perusahaan itu berpengaruh signifikan terhadap sifat pengendalian internal dan pengendalian spesifik yang diterapkan. Nah, selanjutnya yaitu pemahaman yang luas. Di sini standar auditing sendiri ini mengharuskan auditor itu memperoleh pemahaman yang memadai tentang pengendalian internal untuk menilai risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu menilai risiko pengendalian. Di sini terdapat perbedaan penting dalam perusahaan non-publik, yaitu penilaian risiko pengendalian yang maksimal untuk setiap yang berkaitan dengan pengendalian internal yang tidak atau tidak efektif, yang tidak ada atau yang tidak efektif. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pengujian pengendalian yang diperlukan. Di sini auditor itu tidak akan melakukan pengujian pengendalian ketika auditor menilai risiko pengendalian secara maksimal, baik karena pengendalian yang tidak memadai ataupun karena audit dapat diselesaikan dengan lebih efisien. Selanjutnya yaitu dampak lingkungan pada risiko kontrol penilaian dan pengujian. Jadi, di dampak pengendalian umum dan pengendalian aplikasi pada audit ini kemungkinan besar juga dapat berbeda-beda tergantung pada tingkat kerumitan di lingkungan teknologi. Nah, bahkan di tempat yang tidak terlalu rumit tentang lingkungan teknologi ini, auditor itu juga tetap harus bertanggung jawab untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian komputer secara umum dan aplikasi, karena pengetahuan tersebut itu berguna dalam mengidentifikasi resiko yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Nah, di sini auditor itu menggunakan 3 pendekatan untuk menguji keefektifan pengendalian otomatis saat mengaudit komputer. Yaitu yang pertama dengan pendekatan data uji. Nah, pendekatan data uji ini auditor itu memproses pengujian mereka sendiri
menggunakan sistem komputer klien dan program aplikasi untuk menentukan apakah kontrol otomatis memproses data pengujian ini dengan benar atau tidak. Terus yang kedua yaitu simulasi paralel. Nah, simulasi paralel ini tujuannya itu berguna untuk menentukan efektivitas pengendalian otomatis dan untuk mendapatkan bukti tentang saldo akun elektronik. Nah, yang terakhir yaitu pendekatan modul audit tertanam. Jadi auditor ini memasukkan modul audit ke dalam sistem aplikasi klien untuk mengidentifikasi jenis transaksi tertentu. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.